How do you eat that? Fried rice. Good for you. You ever hear of trans fats? Americans. You are like children. Always thinking you are Rambo. You know Rambo? Mungkin menurut kalian The Raid adalah salah satu film polisi yang terbaik. Namun ada salah satu film lagi yang patut kalian tonton. Dan aku baru tahu tentang film ini kalau film ini tuh buatan Indonesia. Ya coba deh kalian lihat posternya. Cuman Candi Borobudurnya yang kelihatan Indonya, itu pun samar-samar. Namun sayangnya seluruh alur ceritanya berbahasa Inggris. Kenapa tidak bahasa Indonesia aja seperti The Raid? Ya walaupun di The Raid Berandal ada sedikit bahasa Jepangnya juga sih. Namun cuman sedikit ya. Dan di film ini hampir full bahasa Inggris. Ya kenapa gitu? Oke, kita intro dulu. Hey semuanya, selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Seperti sedikit referensi tadi, mari kita bahas film Indo yang dibuat ke barat-baratan yang diberi judul Java Hit. Java Hit yang berembel hasil kerjasama Hollywood Indonesia tersebut tampak percaya diri dapat merebut hati penonton Indonesia. Dengan budget yang jika dirupiahkan mencapai hampir 150 miliar, didukung oleh gabungan bintang-bintang bule dan lokal. Ada Aryo Bayu, Atika Hasiholan, Rio Dewanto, Uli Auliani, Ferdi Solaiman. Lalu untuk memantapkan citra rasa Hollywoodnya diselipkan Kellen Lotz yang dikenal dari seri Twilight dan Mickey Rourke yang pernah main di film Iron Man 2. Well, saya akui di atas kertas Java Hit bisa saja menjadi film yang menjanjikan. Setidaknya sih mengungguli film Joint Venture yang sudah-sudah. Tapi niat Connor dan Rob untuk membuat film action berlatar belakang Indonesia, khususnya Tanah Jawa, Yogyakarta tepatnya, lagi-lagi tersandung oleh penyakit lama. Filmnya tenggelam dalam ambisi berlebihan dua ayah dan anak tersebut. Potensinya disabotase sendiri oleh skripnya yang salah kaprah dan eksekusi yang berantakan di sana-sini. Was there maybe an hour? Wait. Menceritakan Yogyakarta diserang teroris, bom bunuh diri tidak saja memporak-porandakan pesta amal yang dihadiri keluarga keraton Jogja, tapi juga menewaskan Sultana putri sang sultan sekaligus pewaris tahta kerajaan. Di tengah murkanya rakyat yang kehilangan sang putri raja, simpang siurnya berita perihal siapa dalang dibalik aksi terorisme dan penyelidikan yang tidak kemana-mana alias buntu. Seorang bule bernama Jack yang diperankan Kellen Lotz mungkin menjadi satu-satunya titik terang yang akan mengungkap semuanya. Jack yang mengaku asisten dosen yang kebetulan ada di tempat kejadian jadi satu-satunya saksi yang melihat tersangka bom bunuh diri tersebut. Sekaligus dia pun dicurigai terlibat dalam aksi terorisme tersebut. Letnan Hasim yang diperankan Aryo Bayu dari Kesatuan Densus 88 makin menaruh curiga pada Jack ketika mobil yang mereka tumpangi diserang orang-orang bersenjata. Jack berhasil menyelamatkan Hasim, seorang asisten dosen bisa menembak seperti profesional, sungguh tidak mungkin kan? Hasim pun harus melakukan segala cara untuk membuka mulut Jack, mengetahui identitas aslinya sambil mencari petunjuk untuk menuntaskan kasus bom bunuh diri itu. Tapi makin ditelusuri, kasus tersebut bercabang semakin pelik dan berbahaya. Ya setidaknya Java Hit tidak membuat saya terlelap seperti ketika menonton Deadmine yang super membosankan itu. Connor masih mampu membangunkan saya beberapa kali dengan suara berisik tembak-tembakan dan action memang jadi nyawa di film ini. Kapan lagi bisa melihat orang berseragam pakaian adat Jawa, ya lengkap dengan belangkon, menembak bazooka ke arah sebuah hotel dibantu oleh iPad untuk mengunci target. Ya agak ngaco sih.
Tapi terlepas dari kekonyolannya, jika mencerna adegan tersebut tanpa logika, saya bisa bilang salah satu momen terbaik film ini, yaitu adegan penghancuran hotel itu sendiri. Untuk menikmati rentetan aksi dalam Java Hit, saya memang tak ingin terlalu serius. Otak ditaruh jauh-jauh, namun terkadang adegan-adegan action di film ini tetap saja tersaji konyol. Jika tidak ingin dibilang, ya bodoh juga sih. Niat Connor menyajikan aksi yang selalu terpleset dengan eksekusinya yang ternyata membuatnya jadi sebaliknya, melempem dengan koreografi aksi yang tidak tertata baik. Misalnya, adegan penyerbuan ke sarang teroris yang justru malah terkesan lucu ketimbang menegangkan. Padahal jika mau, Connor bisa memanfaatkan setting perumahan padat penduduk yang sangat Indonesia banget itu untuk aksi kejar-kejaran macam di film-film Bourne. Oke, tunggu. Saya ingat ada adegan aksi kejar-kejaran macam itu di sini. Memanfaatkan gang-gang sepi dan melibatkan Kellen serta polisi-polisi yang mengejarnya. Cukup seru, seingat saya. Setnya yang Indonesia banget itu memang jadi kelebihan Java Hit. Mungkin bagi orang bule yang bosan melihat film-film Thailand mulu, akan bilang sedikit eksotis sekali ketika menyaksikan rumah-rumah beratapan genteng yang saling dempet satu sama lain. Dengan dekorasi bermacam bentuk antena, belum lagi gang-gangnya yang dihiasi tukang bakso, tukang pulsa, dan aneka tumbuhan berpot kaleng cat. Tim artistik tahu benar bagaimana menyeting semua apa adanya, membuat penonton lokal termasuk saya merasa seperti di rumah, dekat dengan settingnya. Sayang, Java Hit tidak pintar memanfaatkan departemen artistik sebagai penopang sebuah sajian aksi yang lebih menarik dan greget. Begitu pula ceritanya yang entah ingin dibawa kemana, terlalu ambisius dan pretensius, semuanya mau dimasukkan, akhirnya justru membuat Java Hit kerepotan di penghujung cerita. Ya, salah satu korbannya adalah endingnya. Java Hit pun terlihat begitu memaksakan chemistry antara Aryo Bayu dan Kellen. Hasilnya niat ingin membangun sebuah body cop movie yang solid pun agak berantakan, seperti jok-jok yang tak tepat sasaran dan jatuhnya justru biasa. Semua target Java Hit tampaknya banyak yang meleset begitu film mencapai paruh kedua, aksi yang berantakan dengan selipan drama yang tidak ngeblend. Belum lagi dipeparahkan oleh akting para pemainnya yang juga mengecewakan. Bahkan bintang seperti Mikey yang aktingnya seperti orang yang kurang bayaran, terus pemain lainnya dibiarkan hanya numpang lewat. Di sini hanya seorang Ferdy Soleiman yang bisa memanfaatkan porsi tampilnya yang secuil itu, menarik perhatian ya seperti biasanya. 98 menit yang cukup melelahkan walaupun punya beberapa momen menyenangkan. Java Hit tak mampu memaksimalkan potensinya. Well, film ini seharusnya bisa lebih baik. Saya ingin menyukai Java Hit seperti The Ride, tapi kok sulit ya. Oke, seperti itu ya pembahasan film Java Hit. Bagaimana menurut kalian yang sudah menontonnya, menarik atau tidak? Dan yang belum menontonnya, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.